Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika bukan anugerah Tuhan yang menyatukan kita dalam kasih kepada Tuhan, kepada sabdanya, maka kita tidak berjumpa. Inilah saat yang istimewa. Mari saya membacakan sebuah bagian firman Tuhan yang menarik sekali di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sebagian sudah menghafalkan ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguhlah kami sadar bahwa kami terbatas. Kemampuan kami memikirkan, merancang, memutuskan masalah dengan berbagai faktor perasaan kami, latar belakang kami, nilai-nilai yang kami miliki sangatlah terbatas. Engkau yang punya rancangan, Engkau pula Tuhan yang menjadi sandaran kami. Kami sangat membutuhkan hikmat Engkau. Kami mau belajar untuk takut akan Tuhan dan memperhatikan kebenaran Engkau. Seperti yang kami lakukan pada saat ini, sungguhlah ini momen yang indah. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, Tuhan segarkan kami, berikan kami hati yang penuh dengan antusiasme, sehingga kami dapat menikmati setiap firman Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam seri pemahaman Alkitab, kita sudah tiba pada Yosua pasal yang ke-9 dan kita akan cover sampai di pasal yang ke-10. Dua pasal yang amat unik di pasal 9. Tidak ada disebutkan secara eksplisit bahwa Tuhan memimpin, Tuhan berfirman, atau dari pihak orang Israel yang dipimpin oleh Yosua bertanya kepada Tuhan. Itu di pasal 9. Sedangkan di pasal 10, justru sebaliknya Tuhan memimpin dan kata-kata itu jelas nampak. Apa yang membuat perbedaan penting antara pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10? Ini dia, sebuah kisah yang kita mungkin dari sekolah minggu dulu ya, sudah pernah mendengar bagaimana orang-orang yang cerdik, saya bicara cerdik, ada sebagian melihat itu dalam konteks kelicikan. Ya, nanti kita akan lihat kisahnya seperti ini Bapak Ibu. Diawali dengan ayat 1, Yosua 9 ayat 1 sampai 2, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar Mediterania ya, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan membelah Sungai Yordan, dan itu mengingatkan mereka berita bahwa Tuhan yang sama membelah Laut Merah dan melepaskan bangsa Israel, umat pilihan,
Tuhan itu keluar dari Mesir, terus sampai akhirnya di depan mata mereka, pagar, ya pertahanan alamiah, yaitu Sungai Yordan yang pada saat itu sedang meluap karena di musim panen gitu, airnya tinggi, jadi jaraknya cukup panjang. Mereka sebagian lihat dan sebagian besar mendengar Tuhan yang sama membelah Sungai Yordan itu. Dan seolah-olah sebagai pasukan yang tidak terbendung, langsung kota benteng yang luar biasa, Yeriko, dengan struktur konstruksi yang luar biasa alamiah, walaupun itu ada di bawah lembah, di dekat Laut Mati, daerah terendah ya di muka bumi ini. Namun mereka ada perbukitan. Jadi kota Yeriko itu di atas, cukup di atas sehingga mereka bisa lihat apa yang terjadi di Yordan, dan mereka juga mereka tahu apa yang terjadi setelah itu, bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan. Bagaimana kemenangan yang ajaib itu dilakukan oleh Allah perkasa yang membimbing mereka keluar, yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan itu. Dan bagaimana ketika Yeriko yang luar biasa kokoh dihancur leburkan, kecuali satu keluarga. Dan kemudian bagaimana mereka sempat kalah dengan kota yang relatif kecil dibandingkan dengan Yeriko, namun mereka akhirnya bisa menaklukkan lagi. Jadi Yeriko dan kota Ai itu adalah momentum yang menggetarkan. Jadi mereka raja-raja ini ya dari keenam kota besar wilayah itu bergabung, 6 suku itu bergabung. Namun, nah ini dia kisah uniknya, ada sebagian orang ya di kota berikutnya setelah Yeriko, setelah Ai, dengan jarak beberapa hari perjalanan, itu kota yang besar dan penduduknya pahlawan semuanya. Dengan itu ada beberapa kota ya, nanti kita akan lihat ada 4 kota, dan mereka berembuk, mereka betul-betul gentar. Mereka sadar mereka tidaklah sekuat Yeriko. Tetapi bahkan mereka tidak sekuat Mesir. Mereka sadar sekali. Jadi mereka membuat sebuah kesepakatan di antara kota yang besar ini dan beberapa kota yang mengelilinginya. Mereka ingin segera membuat perjanjian damai dengan orang Israel. Dan mereka membuat satu strategi, sebuah trik, sebuah mungkin dibilang tipuan betul, ya, dan mereka seolah-olah berjalan dari tempat yang sangat jauh, negeri yang sangat jauh, dan apa yang mereka bawa ketika mereka berangkat dari negeri mereka sampai berjumpa dengan orang Israel, mereka mau sampaikan, kami datang untuk membuat kesepakatan damai. Kami jelas takluk kepada Tuhanmu, kepada Tuhan orang Israel. Jadi kami mau datang menghamba. Ya, mereka berpakaian dengan bekal. Jadi secara pangan mereka mau tunjukkan, roti yang kami bawa dari negeri kami ketika kami berangkat itu roti yang panas, yang hangat sebagai bekal. Tetapi sampai di tempat ini, lihatlah roti-roti itu menjadi kering dan
hanya remah-remah. Jadi menunjukkan bahwa secara makanan, pangan mereka itu sudah sungguh-sungguh menderita. Kemudian mereka menunjukkan memakai pakaian yang sudah rombeng, compang-camping, dan mereka tunjukkan pakaian serta sandal yang mereka pakai itu sungguh-sungguh menjadi, ah, itu ya, compang-camping karena perjalanan yang jauh, lusuh dan wow, nampak sekali seperti ya gelandangan, seperti pengemis karena memang sudah tidak layak pakai. Kemudian dengan menggunakan keledai, mereka tunjukkan alat transportasi mereka adalah keledai. Dan mereka datang, segera begitu berjumpa dengan Yosua dan tua-tua Israel, para pemimpin, mereka langsung menyatakan, kami ingin uh, berdamai dengan um, bangsa Israel ini, karena kami sudah mendengar Allah yang ajaib, yang perkasa itu. Jadi kami datang untuk menjadi hamba. Nah, Yosua tidak serta-merta langsung menerima berita itu. Dia tanya, dia selidiki dulu. Baik ya, baik. Jadi sebagai jenderal yang dia dipercaya untuk memasuki tanah perjanjian itu, dia bertanya, "Eh, dari mana kami tahu bahwa engkau sungguh-sungguh dari negeri yang jauh dan kemudian, siapa tahu kalian itu dekat dari kota di daerah sini." Ya, jadi mereka kembali menunjukkan betapa mereka itu, mmm, sungguh-sungguh kelelahan, sungguh-sungguh menderita jauh dan hanya untuk, menghamba, ya. Mereka merendahkan diri dan menyatakan bahwa Tuhan, Allah orang Israel itulah yang mereka mau takluk. Mereka mau, "Sudah kalian jadikan kami apa saja, tidak apa-apa, asal kita bersahabat," gitu ya, "kalian tidak menyerang daerah negeri kami." Nah, Yosua dan para pemimpin Israel karena mendengar, kemudian melihat bukti-bukti yang ada, diperiksa ya makanan mereka, kemudian pakaian mereka, alat transportasi mereka, akhirnya mereka percaya. Namun ada yang menarik adalah dikatakan di ayat yang ke-14. Ya, dari ayat 3 sampai ayat 13 itulah kisah. Kita sudah mendengar, pernah mendengar, atau baru saja mendengar. Nah, ini yang penting ini. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Itu dicatat di Alkitab. Jadi di pasal 9 ini, mereka memutuskan dengan pertimbangan logika, dengan pertimbangan empati, ya mereka langsung mengikat persahabatan. Nah, itu dikatakan begitu. Maka ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Persahabatan di sini di dalam bahasa aslinya adalah shalom, berdamai. Nah, kata itu unik karena Allah lah sumber damai sejahtera. Allah lah yang membuat umat ini menjadi istimewa. Allah berinisiatif untuk berdamai dengan umat yang sebenarnya memang keras kepala, tegar tengkuk, nyaris tidak ada beda. Bukan nyaris ya, memang tidak ada beda dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi hati Tuhan jatuh cinta kepada bangsa ini dan mengadakan perjanjian damai. Itu juga yang Yosua lakukan.
dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa Ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, itu yang saya kutip dari Amsal. Ketika kita mendengar sesuatu, ketika ada keputusan yang harus diambil besar, apalagi besar ya, yang kecil pun kita perlu me memohon kepada Tuhan hikmat, kepada Tuhan pertimbangan. Karena hati kita mungkin ya, karena empati, karena wah mendengar tentang Tuhan, mereka itu datang karena nama Tuhan yang perkasa, yang ajaib itu. Jadi orang-orang Israel, Yosua dan para pemimpin itu sudah runtuh dulu begitu, pertahanan. Ya pertama mereka masih masih membentengi. Mereka waspada. Jangan-jangan kalian dari daerah sini yang harus kami perangi, yang harus kami musnahkan. Tetapi setelah melihat bukti ya dengan mata, dengan telinga mendengar bagaimana susahnya mereka, hati mereka mendahului ya rasa mungkin belas kasih itu ya mendahului dan akhirnya mereka ber, berjabat tangan karena orang-orang Gibeon itu ya, itu adalah kota Gibeon dan beberapa kota lain di sekitarnya, itu mereka datang dengan kerendahan hati. Nah, satu yang kita perlu pelajari dari sisi kita sebagai anak Tuhan, janganlah kewaspadaan kita luntur karena hati kita berempati, berbelas kasih. Betul, itu adalah satu sikap hati yang bagian dari kasih itu adalah berempati, menunjukkan belas kasih. Tetapi janganlah sampai kita melangkah nah ini dia, tanpa memohon kepada Tuhan. Sedangkan keputusan untuk menjalin perjanjian itu adalah keputusan yang sangat penting. Harusnya diawali dengan datangnya Yosua di hadapan Tuhan dan memohon hikmat apa yang Tuhan firmankan. Dan seolah-olah ya Tuhan memang tidak muncul di bagian firman, bagian kisah ini. Karena satu yang saya perhatikan, iya saya juga mengedepankan hati lebih daripada aturan, namun kita harus belajar bersama-sama bahwa Tuhan berkehendak. Tuhan jauh lebih tahu. Kita hanya lihat 1-2 langkah ke depan. Oh, mungkin kita sangat hebat, bisa sampai 5-10 langkah. Dengan pengalaman, dengan strategi, dengan berbagai teori konsep yang kita sudah miliki di dalam aspek finansial, ekonomi, politik, apapun yang kita kompeten. Justru itu adalah tempat di mana kita kuat, adalah tempat di mana kita lemah. Karena kita merasa, nggak perlu Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan beristirahat saja. Saya tahu jawabannya. Saya tahu bagaimana saya harus bertindak, berkata-kata, memutuskan. Nah, itu yang Yosua lakukan dengan para pemimpin. Ya, mereka mengambil keputusan yang cepat tanpa memohon hikmat Tuhan, pertimbangan dari Tuhan. Karena jalan Tuhan, pemikiran Tuhan itu jauh di atas seperti langit dan bumi. Kita ada di bumi. Tuhan tahu gambar lengkapnya. Kita hanya tahu secuplik. Jadi kalau kita bermain puzzle,
menyusun gambar dari kepingan-kepingan, kita hanya punya beberapa keping, sedangkan Tuhan punya gambar utuhnya. Nah, kalau kita memasang sembarangan saja, maka pasal itu tidak akan eee, menunjukkan gambar yang lengkap, yang sempurna. Jadi dengan belajar menundukkan diri Tuhan, nampaknya ini sepele, nampaknya ini hanya apalagi mereka menyebut nama Tuhan gitu ya, nampak rohani dan nampak mereka sungguh-sungguh ingin menundukkan diri. Tetapi tetaplah dalam kewaspadaan, dalam hikmat Tuhan, kita dengan rendah hati memohon, "Tuhan, area ini saya kuat, tetapi saya tidak mau terburu-buru. Saya juga tidak mau, eee, melakukan kesalahan besar seperti ini ya." Tetapi semua ada di dalam rancangan Tuhan. Berikutnya setelah mereka mengadakan perjanjian itu ya, mereka me me membuat perjanjian damai, shalom itu tadi, kemudian akhirnya tahu orang-orang Israel bahwa orang-orang ini datang dari Gibeon. Nah, itu dia. Di ayat yang ke-16, "Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang ini tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai di kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, karena ini sedang dalam uh, langkah Yosua menaklukkan tanah perjanjian. Jadi dari Yeriko, Ai, nah berikutnya adalah Gibeon dan Kefira, Beerot, Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Nah, ini dia perjanjian itu, sumpah itu dengan menyebut nama Tuhan, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Nah, membuat kita belajar dari peristiwa ini, janganlah kita dengan mudah ya mengambil atau menyebut nama Tuhan, apalagi di dalam sumpah, ya jika itu tidak perlu, tidak usah ke kejujuran kita seharusnya menjadi jaminan bahwa saya orang yang tidak berbohong, tidak suka berbohong, tidak suka menipu. Itu, trust itu, kepercayaan itu ditimbulkan dari perilaku. Reputasi itu disematkan kepada kita ketika kita memang hidup seperti itu. Tetapi kalau mudah, pagi bilang A, siangnya bilang B, sore berubah lagi, B setengah, malam sudah berubah lagi. Nah, orang akan tahu memberikan stempel kepada kita. Ini orang yang pelin-pelan misalnya, ya tidak tidak bisa dipercaya. Nah, stigma itu akan melekat. Jadi mereka tidak bisa menaklukkan kota yang tadi disebutkan ya, ada 4 kota itu karena sudah ada perjanjian. Maka bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Kenapa bersungut-sungut? Karena wilayah taklukan mereka jadi berkurang. Harusnya sesuai dengan perintah Tuhan, kota-kota itu dibinasakan dan mereka akan menempati. Tetapi karena penduduknya tetap di situ walaupun menghamba, tetapi mereka tidak punya uh, lahan karena terpakai ya dengan orang-orang aslinya, penduduk aslinya.
Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, "Kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka." Nah, ini dia saya suka sekali. Betul bahwa, mereka melalaikan pertimbangan yang dari Tuhan. Mereka langsung memutuskan dan mengucapkan perjanjian. Sumpah itu demi nama Tuhan, Allah Yahweh, Allah mereka, namun integritas mereka menjaga apa yang sudah disumpahkan. Jadi mereka sudah melihat latar belakang, kemudian mereka, mempertimbangkan, kemudian mereka memutuskan. Nah, ketika diputuskan, walaupun latar belakangnya ternyata itu adalah tipuan, kebohongan, namun karena sudah melalui langkah-langkah itu dan sudah diambil keputusan, mereka jaga keputusan itu. Komitmen itu tetap dilakukan walau sebenarnya fondasinya dibangun di atas kebohongan. Jadi ada ruang yang kosong yang, eee, membuat sebenarnya dari awal itu sudah kalau ada istilah one prestasi ya, mereka sudah berbohong dari awal gitu. Jadi bagi sebagian orang akan mengatakan tidak apa-apa karena mereka mulai dengan kebohongan. Jadi kalau kita melepaskan diri dari perjanjian perjanjian itu tidaklah mengikat karena dari awal mereka yang sudah menipu. Tetapi saya suka sekali dengan orang Israel, dengan pemimpin-pemimpin, dengan Yosua. Jadi karena sumpah itu atas nama Tuhan, mereka berintegritas untuk menjaga komitmen. Mereka sadar mereka yang salah. Ya, dari awal itu tidak meminta lebih dahulu pertimbangan dari Tuhan, hikmat Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pimpinan, petunjuk dari Tuhan. Tapi mereka sudah langsung melangkah dan mereka jaga langkah itu. Tetapi, nah ini dia, beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup sesuai dengan perjanjian damai, shalom itu, it, it- karena Tuhan kita adalah Tuhan damai sejahtera, maka umatnya juga haruslah menjadi umat yang membawa damai sejahtera, seperti sang raja sebagai penguasa. Membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Belas kasih itu tetap dijaga walaupun sebenarnya dilukai dengan kebohongan. Namun tetaplah komitmen, belas kasihan itu ada, mereka tahu bahwa itu kota-kota yang besar dan nanti kita akan lihat bahwa itu penuh dengan pahlawan sebenarnya, tetapi mereka sungguh-sungguh takluk sebelum berperang. Mereka sudah menundukkan diri. Jadi mereka datang itu sudah berkata, "Kami ini hamba-hambamu." Dan akhirnya dalam kerangka utuh setelah kita melihat, eee, cerita ini lengkap, utuh dari awal, dari kebohongan sampai akhirnya. Nah, ini dia, dikatakan oleh Yosua kepada mereka, "Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu." Ya. Perjanjian tidak dilanggar, tidak memusnahkan karena sudah ada perjanjian damai.
tetapi konsekuensi dari kebohongan itu tetaplah mereka harus tanggung. Nah, ini bagus. Komitmen dipegang, tetapi konsekuensi dari kesalahan itu tetap mendapatkan, ah, pembalasan yang setimpal. Terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Keputusan dari Yosua ini bijak sekali dalam pandangan saya. Setelah dia mengakui bahwa dia salah, terburu-buru memutuskan perkara yang penting dan bahkan bersumpah demi nama Tuhan Allah, maka dia, uh, dengan hikmat, ya saya percaya ini adalah hikmat Tuhan karena setelah ini ada cukup muncul cerita-cerita bagaimana orang Gibeon itu sungguh-sungguh setia dalam pelayanannya. Sampai mereka, melayani di rumah Tuhan sebagai pekerja kasar. Ya. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, "Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri ini dari hadapan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami." Nah, ini dia. Jadi, uh, kita lihat di pasal 10 nanti ya, bahwa Gibeon itu kota besar dan isinya banyak pahlawan disebutkan. Nanti kita lihat sebentar lagi. Tetapi mereka, eh, dalam kegentaran yang luar biasa terhadap Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kemenangan, ya, Sihon, Og, raja-raja luar biasa kuat di sebelah timur Sungai Yordan itu sudah dikalahkan dan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Jadi mereka datang, tanda kutip, dengan tipuan dan menyatakan isi hati mereka bahwa mereka sungguh-sungguh gentar, takluk, hormat kepada Tuhan Allah dari orang Israel ini. Mari kita melihat contoh yang lain ya. Kira-kira paralelnya dengan kisah ini yang melakukan adalah Raja Daud, 1 Raja-Raja 21. Jadi masih sekian tahun mendatang, tetapi pada saat itu Daud yang sudah mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang-orang Israel pada saat itu begitu mengagungkan Daud lebih daripada Saul. Saul mengalahkan ribuan, tetapi Daud laksaan puluhan ribu. Jadi mereka menari-nari, mereka menyanjung. Nah, ketika Daud lari karena mau dibunuh oleh Saul, raja pertama, dia sampai di kota di daerah Filistin. Dan orang-orang lihat, ini Daud, inilah yang sudah yang digembar-gemborkan orang Israel yang sudah mengalahkan puluhan ribu. Masuk ke sini. Nah, Daud begitu takut dan dia pura-pura gila. Dia menoreh-noreh ya, menulis-nulis di pintu gerbang, mencakar-cakar gitu mungkin. Kemudian dibiarkan ludahnya sampai ke jenggot ya, dan kelihatan dia berperilaku, berkata-kata seperti orang yang tidak waras. Dia ditangkap karena orang mengenali dia sebagai pahlawan utama, tangan kanan sebenarnya dari Raja Saul yang telah mengalahkan mereka dulu dan tetap menjadi musuh. Dibawa ke Raja Akis, Raja kota Gad itu. Ketika dilihat oleh raja itu bahwa perilaku Daud
yang begitu aneh dan, eee, tidak waras, maka dia malah memarahi bawahannya. "Ih, di negeri di sini sudah banyak orang gila. Ngapain kalian bawa satu orang gila lagi di dalam istanaku? Sudah sudah cukup banyak. Keluarkan dia." Daud selamat dengan berpura-pura gila. Ya, orang-orang Gibeon selamat karena mereka merendahkan diri. Tuhan, karena tidak disebutkan di dalam pasal ini, tetapi saya merasa ketika orang-orang luar sana, kafir, asing, dengan ketundukan, dengan ketaklukan, kegentaran yang penuh datang menghamba, maka ada keselamatan di situ. Rahab bukan orang baik, sangat bukan. Tetapi dia juga menunjukkan, menyatakan hati kami meleleh mendengar karya, kuasa, keperkasaan Tuhan Allah orang Israel. Jadi dia menundukkan diri dan dia diselamatkan. Orang-orang Gibeon, bagian dari orang Hewi, suku Hewi, nanti kita lihat, um, mereka datang mengikat perjanjian damai dan mereka diselamatkan. Menjadi hamba jauh lebih baik daripada dimusnahkan. Jelas, apalagi hamba itu akhirnya mereka melayani di rumah Allah. Luar biasa itu dia yang istimewa. Di akhir pasal 9 ini dikatakan, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ya, nanti kita akan lihat bahwa itu adalah kota Yerusalem. Dan mereka melakukan dengan setia beberapa kali kaum ini muncul dalam sejarah, tetapi mereka diperlakukan dengan baik karena mereka melayani di rumah Tuhan. Wow, orang asing akhirnya mereka mendengar, ya mereka ketika hukum itu disampaikan, mereka takluk, mereka tunduk, dan mereka menghamba. Dan mereka diselamatkan karena anugerah, karena belas kasih, dan karena integritas, komitmen yang sudah diambil. Ya, ketika kita takut, bukankah kita melakukan hal-hal yang bukan kita, gitu ya. Bukan saya banget kalau saya melakukan itu, tetapi ketakutan, kegentaran, itu bisa mengubah, bisa membuat kita jauh berbeda. Kalau itu, perbedaan itu adalah kita makin rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan meninggikan. Tetapi kalau kita akan juga lihat di pertemuan selanjutnya, di pasal 11, itu hanya kota-kota ini saja yang mengadakan perjanjian dan diselamatkan. Kota-kota yang lain dihancur leburkan, dimusnahkan. Tindakan merendahkan diri dan bahkan melayani sampai akhir, itu adalah tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Pasal 10, nah ini pasal di mana Tuhan mengadakan mujizat sekali lagi dan berkali-kali lagi. Luar biasa, bagaimana di pasal ini Tuhan muncul sebagai pahlawan dan memberikan kemenangan yang spektakuler. Di ayat 1, setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya
terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon, yang tadi dengan tipu daya itu datang, telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Ini muncul berkali-kali ya, kita sudah mendengar beberapa kali. Lihat betapa orang Gibeon melakukan hal yang benar sehingga mereka selamat. Dikatakan ini penting, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Bagaimana kita bisa membayangkan pahlawan itu mengenakan pakaian compang-camping dengan makanan yang sudah menjadi kering dan kirbat, botol minuman mereka yang untuk minum mereka dalam perjalanan jauh itu telah usang, telah robek-robek, telah bertambalan sana-sini dengan keledai yang tua dan yang reot. Itu akhirnya mereka diselamatkan karena mereka dari pahlawan menundukkan diri menjadi hamba. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron dan kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis dan kepada Debir Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Jadi ada lima raja orang Amori. Sasarannya siapa? Gibeon. Bukan orang Israel ya. Jadi aliansi 5 raja, kota-kota di sekitar Gibeon itu yang akan selanjutnya dalam perjalanan penaklukan Yosua, mereka lah sasaran selanjutnya. Jadi mereka bersekutu dulu. Ayo kita, aduh. Mereka akhirnya ingin merebut kota Gibeon menjadi markas mereka, menjadi benteng pertahanan sebelum Yosua melindas kota-kota mereka. Jadi Gibeon itu menjadi lokasi yang sangat penting untuk mereka mau rebut kembali dan mereka mau jadikan itu benteng pertahanan mereka. Jadi mereka banyak sekali, mereka mengepung Gibeon. Nah, orang-orang Gibeon menghubungi Yosua dengan mengatakan bahwa janganlah menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Jadi mereka membahasakan diri hamba. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Yosua bergerak maju dari Gilgal, tempat perkemahan mereka, di seberang, di dekat dengan Yordan, bergerak bersama-sama. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Nah, muncul nih. Setelah absen di pasal 9, di pasal 10, Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan menyatakan lagi. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Nah, strategi yang berbeda. Tuhan memberikan hikmat kepada Yosua melawan aliansi 5 raja orang Amori ini. Orang Amori terkenal tinggi besar, kuat badannya. Orang-orang Kanaan yang maka
10 pengintai itu mengatakan, "Kami seperti belalang, mereka besar sekali," dan seterusnya. Dengan serangan yang tiba-tiba, dan ayat 10 ini yang sebenarnya kunci kemenangannya ya. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka di Gibeon. Mengejar mereka terus mundur terus ya. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Wow, sekali lagi kita lihat, wow, Tuhan yang berperang. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kata-kata itu dicatat supaya kita sadar diri. Kita tahu siapa Tuhan, siapa saya. Dan kalau ada kemenangan, kalau perkara besar itu terjadi bukan karena saya. Nah, ini kesadaran yang terus-menerus penting kita miliki. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel setelah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, ya Yosua berdoa kepada Tuhan dan kemudian berkata kepada Israel, kepada orang-orangnya, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Dengan inspirasi yang Tuhan berikan, maka Yosua bisa memerintahkan matahari untuk diam. Tidak, bumi tidak berotasi. Bulan juga jadi diam karena bumi tidak berotasi dan bulan juga tidak berevolusi kepada bumi ya, pada gravitasi bumi. Sebuah perkara ajaib yang ini saya membaca puluhan tahun yang lalu ketika orang Amerika sedang menghitung perjalanan Apollo ke bulan. Itu mereka harus hitung dengan cermat. Setiap hari dalam rotasi bumi itu mereka mundur jauh sampai peristiwa ini. Bahkan mereka mencoba sampai ke zaman peradaban ya, di mana sudah ada tulisan-tulisan tentang peradaban manusia. Nah, mereka para astronom, para ahli fisika itu ketika mereka membuat simulasi bagaimana bulan bergerak, bagaimana Apollo itu akan diluncurkan dari satu titik di permukaan bumi, kemudian lintasan yang seperti apa, jadi mereka membuat pola. Nah, dalam pembuatan pola sekian ribu tahun itu, sampai mundur ke sini ya, mereka menemukan ada selisih 24 jam. Dan mereka cari itu kok bisa? Mengapa? Apakah ada fenomena alam, bencana alam universal yang membuat bumi itu diam 24 jam, tidak berotasi? Dan akhirnya karena buku itu ditulis oleh anak Tuhan yang sangat percaya Tuhan, dia munculkan ayat ini. Yosua pernah membuat matahari diam, bulan diam. Artinya bumi yang tidak berotasi ya, selama 24 jam. Persis dari selisih perhitungan mereka sekian ribu tahun itu ada satu hari yang hilang. Kemana hari itu? Dan itu ada di dalam Alkitab. Setelah itu dimasukkan asumsi asumsi itu Yosua yang mendiamkan ya, yang membuat hari lebih panjang sehari, barulah kalkulasi mereka lengkap benar.
Dan ketika Apollo itu diluncurkan sampai ke bulan dan kembali dengan selamat, maka mereka berterima kasih pada Alkitab yang mencatat dengan begitu cermat. Sangat membanggakan. Ya, bukan fiksi, bukan mitos, bukan legenda, tetapi inilah yang terjadi. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bagian dari ayat ini sangat amat pantas untuk diberi warna. Membuat kita semakin tunduk, semakin kagum, terpesona. Bukan karena Yosua berkuasa, bukan. Yosua itu hanya disebut abdi dari Musa. Bukan karena Musa berkuasa, bukan. Sehingga bisa membelah kedua aliran sungai, Laut Merah, Yosua yang membelah Sungai Yordan, bukan. Tuhan. Nah, ini kekuatan luar biasa bagi kita. Kemudian Yosua dan orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke perkemahan di Gilgal. Setelah ya 5 raja itu akhirnya dikejar, ditumpaskan. Mereka bersembunyi di sebuah gua dan kemudian di Makeda, gua yang ada di Makeda. Lalu Yosua berkata kepada prajuritnya, tutup mulut gua itu dengan timbunan batu. Lalu kita kejar sisa-sisa pasukan mereka, aliansi 5 raja ini. Habis dimusnahkan, kemudian kembali kepada gua itu dikeluarkan. Ya, dikatakan di ayat sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Ya, pasukan aliansi itu dihabiskan setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka. Sampai mereka dihancurkan sama sekali. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang jadi semuanya sudah mengalahkan, sudah memusnahkan seperti perintah Tuhan. Mereka tidak ada kerugian, dikatakan di sini. Kemudian baru bukalah, Yosua berkata, bongkar kembali timbunan batu yang menutupi gua itu, keluarkan kelima raja dari dalam dan bawa kepadaku. Kemudian raja-raja itu tunduk di bawah Yosua dan Yosua panggil, marilah dekat. Ya, tua-tua pada panglima perang, para panglima tentara yang ikut berperang dengan dia. Marilah dekat, injak leher, tengkuk mereka ya. Jadi mereka dalam posisi merebah dengan muka menghadap ke tanah. Yosua suruh para panglimanya injak tengkuk mereka. Mereka melakukan itu, lalu Yosua berkata kepada mereka, lihat ya, kita tidak perlu ke kota-kota itu, nantinya perlu, tetapi ini mereka yang datang dan Tuhan menyerahkan mereka. Jadi mereka sudah mereka yang membawa diri mereka untuk ditaklukkan ternyata oleh kuasa Tuhan. Yosua berkata, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Membunyikan lonceng di dalam pikiran kita. Itulah yang Musa katakan kepada Yosua.
ketika tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada Yosua, itu juga yang Tuhan berfirman kepada Yosua secara pribadi. Dan sekarang Yosua mengatakan itu kepada orang Israel. Jadi ada peneguhan, ada kekuatan. Setelah kita menjadi kuat, maka tugas kita adalah menguatkan orang lain. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Kemudian Yosua membunuh kelima raja, menggantung mereka, seperti yang dilakukan kepada penguasa di Yeriko, di Ai, gitu ya, ditumpaskan semua. Kemudian mereka bergerak menuju Libna, tapi rajanya sudah mati duluan, ke Lakis, dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Kemudian ke Gezer, kemudian ke Eglon, kemudian ke Hebron. Itu turun, jadi dari tempat di mana Yosua melintasi sungai Yordan, menuju ke barat, kemudian turun ke selatan. Jadi ini adalah penaklukan yang ke arah selatan. Dan itu semuanya sudah ditaklukkan, ya, kemudian sampai ke Debir, dan di akhir, di ayat yang ke-40, demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan tanah Negeb, itu bagian selatan tanah perjanjian, daerah bukit dan dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpaskannya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Penutup yang indah sekali. Dikatakan, sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan, huruf besar, Allah Israel. Bukankah kedua pasal ini membuat kita semakin menyadari Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan sang pahlawan perang yang ajaib dan perkasa. Kita ada di pihaknya. Kalau di Perjanjian Baru, dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang sebenarnya, kalau kita sudah dihisapkan, kita masuk dalam pihak Tuhan dengan karya anugerahnya di atas salib. Kabar baik Injil itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa melawan kita? Oh, kitanya bukan apa-apa, tetapi Raja di atas segala raja, itulah yang apa-apa. Kita bukan apa-apa. Jadi mari kita semakin melihat dengan penuh kekaguman, hidup dalam kemenangan hari demi hari. Jangan biarkan keraguan, kegentaran, aliansi apapun, suhu perpolitikan yang semakin memanas, dan dengan tantangan dunia yang semakin berat, tidaklah menciutkan hati kita, tidak membuat kita tawar hati, tetapi justru semakin bersandar kepada pribadi yang menguatkan kita, dan selalu memohon, Tuhan, kiranya hikmat Engkau yang menuntun kami dari keputusan yang kecil sampai keputusan penting. Kami mengandalkan Engkau. Kami mau memohon dengan segala kerendahan hati pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, amat sangat luar biasa Engkau berkarya, bukan hanya di sejarah,
tetapi di dalam kehidupan kami, kami yang percaya, kami yang menaruh segala-galanya di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan, Engkau bertindak. Bagian kami, kami melakukan seperti Yosua. Kami harus melangkah, menjelajah, kami berperang, ya, tetapi kemenangan demi kemenangan. Ketika kami merendahkan diri terus di bawah pimpinan Engkau, adalah menjadi bagian kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk setiap kami yang mencintai sabda Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.